Kalau ganti kompresor yang baru harganya las evaporator. Halo, selamat pagi. Apa kabar kalian semua hari ini? Selamat datang atau selamat datang kembali di channel YouTube aku, Victoria Genix. So, hari ini aku mau ngajak kalian semua ke klinik. Kenapa ke klinik? Apakah aku sakit? Tidak ya, aku nggak sakit. Jadi hari ini aku tuh punya appointment untuk melakukan cek darah lengkap. Kenapa aku harus melakukan cek darah lengkap? Karena ini memang salah satu prosedur kesehatan dari pekerjaan aku, yaitu di offshore. Jadi semua pekerja offshore itu diharuskan untuk melakukan cek kesehatan setiap 3 bulan sekali. Jadi karena kebetulan hari ini aku juga lagi ada mood untuk membuat vlog, ya udah sekalian aku ngajak kalian aja. Buat kalian yang bekerja di offshore pasti kalian udah familiar banget kan dengan tes kesehatan, OGUK, Fit for Work. Buat kalian yang nggak tahu, industri offshore ini memiliki standar kesehatan dan standar safety atau keselamatan kerja yang sangat tinggi sekali. Kalau kalian udah pernah nonton film Deepwater Horizon, itu kayaknya kejadian di perairan Meksiko kalau nggak salah. Aku lupa tahun berapa, tapi yang jelas itu kisah nyata. Dan setelah kejadian itu yang difilmkan, industri offshore ini menjadi lebih aware, bukan aware aja, tapi mulai membentuk standar safety yang lebih tinggi. Kenapa? Ya supaya untuk menghindari kejadian seperti yang terjadi di rig yang bernama Deepwater Horizon itu. Itu adalah nama rig ya. Sorry, ini aku buru-buru soalnya udah jam 8:30. Appointment aku jam 9. So ya, jadi nanti ketika tiba di klinik, yang biasanya mereka lakukan adalah mengukur tensi, terus denyut nadi, terus berat badan, tinggi badan. Habis itu baru mengambil darah. Kira-kira kenapa harus mengecek darah? Karena untuk berangkat kerja di offshore, kita nggak boleh punya penyakit menular. Semua jenis penyakit menular, mau itu penyakit menular seksual, penyakit kulit, itu tidak diterima di offshore. Jadi, sekarang ini aku ke sana untuk melakukan tes kesehatan. Nanti hasilnya itu akan dikirim di perusahaan aku. Perusahaan tempat aku bekerja maksudnya, bukan perusahaan aku nggak punya perusahaan. Dari situ baru mereka memutuskan apakah dia bisa bekerja, bisa berangkat atau tidak. Jadi setiap 3 bulan sekali. So ya, aku udah siap. So aku ketemu lagi dengan kalian di dalam mobil ya. Udah kurang 15 jam 9 guys, dan aku udah lapar dan haus karena aku diharuskan berpuasa selama 12 jam. Dari semalam jam 9 itu aku udah nggak makan dan nggak minum. Sampai di mana kita tadi ya? So ya, aku hari ini akan melakukan cek darah lengkap. Selain untuk melihat apakah kita punya penyakit menular seperti yang tadi aku sebutkan, ini juga untuk mengetahui penyakit-penyakit lainnya seperti kolesterol kah, atau ada penyakit dalam, atau ya pokoknya ya kalian tahu lah. Nah, buat kalian yang udah pernah nonton film yang berjudul Deepwater Horizon, itu adalah sebuah kejadian di mana sebuah rig itu meledak dikarenakan kurangnya standar keselamatan kerja atau standar safety pada saat itu. Dari kejadian itulah perusahaan-perusahaan atau industri offshore ini mulai aware, dan bukan aware aja, mereka mulai mengambil sebuah tindakan, yaitu dengan melakukan atau meningkatkan standar safety, menginvestasi besar-besaran di HSE, Health, Safety and Environment. Karena mereka menyadari bahwa kalau kita tidak bekerja secara safe, kita tidak bekerja secara aman, ini kita bukannya untung malah buntung ya, malah rugi, karena waktu itu kerugiannya lumayan ya. Dan kejadian itu melibatkan sebuah perusahaan minyak yang cukup besar, yaitu yang bernama British Petroleum atau yang sering dikenal BP. Kalau kalian orang Papua pasti kalian nggak asing, karena yang aku dengar BP udah masuk ke Papua untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan fasilitas yang mereka punyai seperti rig dan lain-lain. Mereka tidak boleh melupakan tentang safety.
Jadi sejak saat itulah makanya kita yang bekerja di offshore saat sekarang ini termasuk beruntung ya, karena dulu itu safety-nya kurang banget. Perusahaan-perusahaan itu hanya ingin mengejar keuntungan, tapi mereka tidak peduli dengan safety. Jadi sebenarnya protokol-protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai hand sanitizer, kalau bersin harus ditutup seperti ini, dan memakai masker. Ini standar-standar kesehatan yang sudah kita lakukan di offshore jauh sebelum adanya wabah ini. Jadi di offshore itu hand sanitizer itu ada di mana-mana. Sebelum wabah ini pun ini sudah seperti ini. Ini emang budayanya, budaya bersih. Jadi di setiap sudut ruangan di offshore, di rig itu semua dilengkapi oleh hand sanitizer. Misalnya di dalam kamar kamu, di meja kerja kamu, di ruang nonton, di ruang laundry, di toilet, di ruang games, di pintu masuk ruang makan, di dalam ruang makan, di pintu masuk gym, di dalam gym. Pokoknya itu ada di mana-mana. Jadi orang-orang pekerja offshore itu sudah tidak kaget lagi dengan standar protokol kesehatan COVID-19 ini. Selain penggunaan masker ya, kita nggak menggunakan masker. Standar kesehatan lainnya lagi adalah kalau kita flu atau radang tenggorokan, kita nggak diperbolehkan untuk berangkat ke offshore karena flu adalah virus yang menular. Dan selama ini aku tuh emang nggak ada penyakit yang terlalu berat-berat ya. Paling kemarin aku kurang darah. Udah itu aja, terus aku dikasih obat dan habis itu ya udah baik-baik aja. Tapi nggak tahu sekarang ini. Mari kita lihat. Tapi aku sih ngerasa baik-baik aja, ngerasa sehat, fit. Dan nanti tiba di kliniknya kayaknya nggak diperbolehkan untuk ngerekam ya. But let's see. Aku sekarang ini mulut aku tuh kering banget, soalnya aku kehausan. Dari semalam jam 9 aku udah nggak makan, nggak minum, karena aku kan harus puasa selama 12 jam kan. Untuk pekerja offshore, kita nggak bisa periksa di klinik yang lain, harus klinik ini. Kalian mahir nggak parkir paralel? Susah banget aku tuh ya. Itu terlalu dekat ya. Aku takut serempet ini. Trotoarnya tinggi soalnya. Mobil di belakang sih nggak apa-apa, masih jauh. Kayaknya udah deh. Alright, aku udah tiba. Pakai masker dulu. Oh my god, harus selesai. Aku haus banget sumpah. Ada sih air di sana. Cuma aku pengen minum sesuatu yang dingin. Nih guys, hasil. Dan tadi tuh ya guys, biasanya aku dipegang sama perawat yang orang timur, tapi ini tadi yang orang mana tuh, cuma tadi dia bikin sakit loh. Biasanya saya enggak sama cewek itu yang perawat yang sakit. Oh my god, tadi suara aku kerekam nggak ya? Aku sekarang mau kemana ya? Oh yaudah, ke Timur Plaza nih. Oh my god, tadi aku lupa pakai ini. Takutnya suara aku nggak kerekam tadi. So biasanya aku dipegang sama perawat cewek itu, tapi kayaknya hari ini dia nggak masuk. Dan aku diambil sama perawat yang entahlah orang. Biasanya itu nggak sakit loh dia ngambil darah, tapi yang ini tuh tadi tuh sakit. Aku sampai kesel. Tapi ya sudahlah. Jadi udah diambil darahnya, tadi udah ngukur tensi
denyut jantung. Nanti hasilnya mereka akan berikan ke dokter dan aku disuruh datang lagi untuk konsultasi dengan dokter nanti jam 3 sore. Sekarang baru jam 10 kalau nggak salah. So ya, jadi sekarang aku mau cari minum dulu. Aku tuh haus. Aku pengen minum apa ya yang enak? Nggak tahu. Aku haus dan lapar. Apa aku minum boba kali ya? Apa aku beli boba ya? I don't know. Aku nggak tahu mau minum apa. Dan aku juga ingin makan, tapi aku nggak tahu mau makan apa. Apa minum kopi? Oh iya, aku pengen ice coffee. Terus apa ya? Aku bingung dan aku nggak tahu mau makan apa. Jadi aku mending ke Timor Plaza aja, sampai di situ baru aku mutusin mau makan apa. Akhirnya aku datang ke supermarket. Aku beli sandal sepatu kayak gini, lucu. Harganya $3.50. Aku beli keset. Aku juga beli sikat giginya ponakan aku. Jadi aku memutuskan untuk datang ke Timor Plaza. Mau langsung pakai sandalnya. Aku mau cari makan dan aku mau cari minum dulu. Aku haus. So ya, ayo kita turun dan nanti aku ketemu lagi sama kalian kalau aku udah sampai ke food courtnya. Jadi ini ada ketupat B2 sama apa nih, Rejoice. Ini $3.50 sama minum ya. Sekarang udah mulai bayar guys, parkir di sini. Kalau nggak mau bayar, parkirnya yang nggak ada shade-nya. Oh, aku beli ini apa namanya? LED mirror, ya, table mirror. Ini harganya $9.75. Dan ini manicure set, harganya $4.50. Dia mau parkir di Timor Plaza kayaknya 1 jam aku ya, 1 jam lebih 50 sen. Aku mau menjemput adik aku dulu. Nanti aku mau vlog lagi kalau aku udah tiba di kantor adik aku ya. Nah, buat kalian yang dulu pernah tinggal di Timor Timur, jembatan di depan ini dulunya adalah jembatan Kumoro. Jembatan itu sudah dibongkar dan ini baru dibangun baru. Ini dikenal dengan jembatan CPLP. CPLP itu singkatan dari Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, atau komunitas negara-negara yang berbahasa Portugis. Nah, kantor maksudnya kantor adik aku di sebelah sini, di sebelah jembatan ini. Jadi adik aku masih kerja dan aku disuruh menunggu 16 menit lagi karena dia baru bisa pulang jam 12. Sekarang baru jam 11.40. Aku mau beres-beres dulu. Ini udah berantakan banget. Wah, maaf ya, suaranya
hilang karena aku lupa mengambil mikrofon di dalam tas aku, dan saat itu mikrofonnya lagi aktif. So suara yang ketangkap oleh kamera adalah suara dari mikrofonnya, which is gak ada suara apa-apa karena di dalam tas kan. So ini aku sedang menunjukkan LED mirror aku, dan itu adalah lampu indikatornya, dan inilah hasilnya jika kita menyalakan mirror LED ini. And ya, aku juga menunjukkan keset, dan aku juga menunjukkan sikat gigi ponakan aku, dan ini yang tadi aku tunjukin, ini adalah sendal sepatunya. Udah selesai ketemu dokternya dan nggak ada penyakit, semuanya baik-baik aja. Aku cuma disaranin untuk minum vitamin, soalnya aku tuh darah rendah, dan aku akan kembali lagi melakukan tes kesehatan 6 bulan dari sekarang, bulan April tahun 2022. Oke guys, segitu aja tugas aku hari ini. Dan sebelum aku lupa, buat kalian yang udah menonton video aku yang sebelum ini, video dalam bahasa Indonesia yang sebelum ini, mungkin kalian bertanya-tanya apa kabarnya AC di mobil ini. AC-nya udah baik. Jadi kemarin itu dibawa ke bengkel, nggak sampai sehari sih, cuma waktu itu aku pulang ke rumah jam 5, sebelum jam 5 udah ditelepon, katanya udah dibenerin. Ternyata masalahnya ada lubang di kompresornya. Akhirnya aku ditanya mau ganti kompresor yang baru atau mau dilas aja. Kalau ganti kompresor yang baru harganya $350, tetapi kalau dilas itu harganya $90. Itu sudah termasuk ongkos kerja, isi freon, semuanya. Notanya di sini. Sorry kemarin itu aku karena udah tiba di rumah dan aku tuh males banget untuk nge-vlog lagi. Akhirnya videonya nggak sampai aku ngambil mobil dari bengkel. So ya ini, jadi isi gas freon itu $25. Oil vacuum, I don't know, katanya harus pakai minyak oli untuk entahlah itu, aku juga nggak ngerti. Itu $10 ya, oil vacuum. Cleaning, dia bersihkan, itu $15. Las evaporator $20. Jadi ongkos lasnya itu $20 aja sih sebenarnya. Terus ongkos kerja $25. Totalnya $95 yang aku bayarkan. Agar mendapatkan AC. Kalau nggak guys, ini tuh panas banget di sini. Saking panasnya aku beli es kopi. Es kopi ya. Es kopi. Ice coffee. Aku udah beli itu cake, apa ya, torta cake roll gulung ya. Itu untuk ponakan aku karena dia sekarang tuh lagi seneng-senengnya ngemil cake. Terus aku juga beli butter buat aku, dan juga aku beli 1 dos Indomilk vanilla karena itu juga untuk ponakan aku. So ya, udah selesai untuk hari ini. Aku mau pulang istirahat, and I'll see you guys on my next video. Bye.